3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yulia Anggita Putresa, NIM 20040564004. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara membuat peta penggunaan lahan dengan menggunakan aplikasi ArcGIS 10.3. Nah, yuk simak ya. Bentuk petanya ini nantinya akan seperti ini ya. Nah, kita buka aplikasi ArcGIS, langsung add map. Nah, setelah aku buka seperti ini, kita pergi ke katalog, connect to folder, connect to folder. Nah, kita konekkan folder yang ingin kita digit. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik dua folder, lalu kita klik file sampai muncul file gambar. Nah, setelah muncul file gambar, teman-teman, kita bisa klik kanan, masuk dalam properties untuk mengubah koordinat sistem dengan cara spatial reference. Nah, untuk mengubah koordinat sistemnya, kita bisa menggunakan geografi koordinat sistem. Setelah itu kita cari Word, lalu BGS 1984. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengubah koordinat sistemnya nanti, kita bisa add to favorit. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita tarik gambar ke layar yang kosong ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa masuk ke customize toolbar, kita centang editor dan georeferencing hingga seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tentukan titik ikat. Nah, kita klik OK, lalu kita klik zoom to layar, lalu kita zoom lagi, menentukan titik 3, input MS 11 titik 20 titik 94. Nah, setelah itu kita 7121 titik 03. Nah, setelah kita menentukan titik 4 titik ikat ini, jangan lupa di save. Dan cara klik save, kita save di folder pekerja kita. Kita kasih nama titik ikat. Nah, setelah itu kita bikin batasnya dengan cara klik kanan folder pekerja, properties, kita klik kanan folder pekerja, new, save file, kita kasih nama batas. Lalu untuk objek tipenya kita kasih nama polyline, lalu kita edit jadi BGS. Nah, setelah itu kita klik editor, start editing, lalu kita klik batas, continue, lalu kita klik batas, line, lalu kita tentukan titik 4. Nah, kita ini untuk titik ikat 1, 2, 3, 4 nya ini harus arah jarum jam, tidak boleh berlawanan. Dan setelah itu kita klik 2, lalu kita klik batasnya 2 kali, kita ubah ketebalannya. Nah, setelah itu kita stop editing, lalu kita save. Nah,
udah jadi batas, kita beralih ke digit. Cara mendigitnya dengan klik editor, start editing, kita klik batas, lalu continue. Setelah itu di Create Feature kita klik batas lagi, lalu kita klik line-nya. Untuk mempermudah, ini kita bisa zoom lagi gambarnya. Ini digigit ya. Kalau bisa antar komponen satu dengan komponen lainnya atau antar garis satu dengan garis lainnya itu harus saling terhubung. Karena jika tidak saling terhubung, ketika diganti menjadi poligon, maka akan berlubang hasilnya teman-teman. Nah, kita lagi digit lahan kosong. Ya, ini kita lagi digit lahan kosong. Ini antara titik satu garis dengan titik lainnya ini harus menyambung gitu. Ini ruang terbuka hijau. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan udah di finish, terus tiba-tiba kayak kurang rapi gitu, kita bisa klik edit, hidupkan ini. Apa ini? Editor. Apa ini ya? Editor. Ini bisa kalau misalkan kita klik ini, terus kita klik delete. Nah, ini udah hilang teman-teman. Udah dari itu, kita matikan dulu editornya, terus kita klik batas lagi, kita klik line, lanjut digit lagi. Ini cara digitnya tetap sama, klik. Setelah udah ngedikit, kita bisa klik 2 kali atau bisa juga klik kanan. Bisa klik kanan itu kayak ini, finish sketch atau delete sketch kalau misalkan rasanya kurang rapi begitu. Nah, kita lanjut lagi, kita digit pemukiman. Kita digit pemukiman lagi. Kalau bisa dibagi-bagi ya, biar kelihatannya ini apa lebih detail. Ini kita lagi digit, klik 2 kali, kita klik lagi. Ini kita digit ruang terbuka hijaunya. Udah itu kita digit lahan kosong. Caranya tetap sama, klik 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 klik. Untuk menyelesaikan digitannya, kita juga bisa klik 2 kali atau klik kanan, finish. Misalkan ini kan kelewatan, jadi ini kita digit dulu pemukiman lagi. Kita digit pemukiman. Kita digit pemukiman. Kita digit jalan dulu. Kita digit jalan. Berhubung jalannya kepotong, jadi kita kerjakan dulu. Wah, ini di skip dulu ya teman-teman. Kita cuma benar dulu yang pas buat digit tuh, biar mudah kita digit kita digit klik. Nah, kita klik ini tambah kita klik tambah dulu. Kita klik tambah, klik ruang terbuka hijau lagi. Wah, ini keliru guys, dari skip dulu. Nah, harus yang rapi. Nah, kita baru digit sungai. Kita digit mungkin lagi. Udah. Terus kita digit ruang terbuka hijau. Ini ternyata ada jalan guys. Kita digit lagi. Kelebihan di delete sketch. Terus ini udah. Kita digit lagi mungkin. Udah. Kalau itu kita klik editor, setelah editing jangan lupa di save. Nah, kalau udah digit seperti ini, kita ubah polyline menjadi polygon. Caranya dengan klik art toolbox. Coba teman-teman. Ini masih loading. Nah, udah itu kita klik data management tool, lalu klik feature, terus filter to polygon. Nah, kita klik input filternya batas. Lalu untuk output filternya tetap, dan sama jadinya tetap, kita klik oke. Kita tunggu sampai menjadi polygon. Ini agak memakan waktu lama ya. Nah,
ini berarti ada yang berlubang. Berarti kita perbaiki dulu. Setelah editing kita ubah lagi. Atau ubah feature to polygon sampai muncul batas. Lalu kita tunggu lagi tentunya. Nah, ini udah tidak ada yang bolong. Kayak gini gambarnya. Nah, ini kan sesuai sama seperti apa yang kita digit tadi ya, guys. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Nah, setelah itu, untuk mendigit sesuai lahan, kita bisa ekstrak dulu, ekspor data dengan cara klik kanan, lalu klik data, ekspor data. Nah, kalau bisa, kita klik disimpannya ini ekspor datanya di sini, di file ArcGIS kita, di folder connection. Lalu kita kasih nama PL Poly, lalu kita save. Nah, kalau error seperti ini kita cancel aja, terus nanti kita klik OK. Nah, ini bisa diklik 2 kali. Yuk. Ini diklik dulu. Nah, coba ini kita ubah namanya menjadi PL Poly. Nah, poligon yang lama atau batas untuk poligon yang lama kita bisa remove. Setelah itu, untuk mempermudah kita dalam mendikit, untuk mewarnai lahannya, kita klik properties, lalu displaynya ini kita display transparannya itu 70-80%. Nah, untuk sekarang saya pakai 70%. Nah, ini kan udah nerawang ya. Terus setelah itu kita klik kanan, lalu kita klik open attribute table. Nah, di sini ada 26 atribut tabel. Cara ngeditnya gampang, teman-teman. Ini kita nambah tabel di sebelahnya dulu untuk keterangannya. Kita klik tabel option, terus ada di field. Nah, kita kasih nama keterangan. Lalu untuk tipenya tipe teks, lalu kita oke. Nah, di sebelahnya udah muncul atas nama keterangan. Ini kepanjangan. Ini bisa diedit kayaknya. Yo, ini anggap aja udah bisa diedit. Terus, nah untuk mengubah keterangan ini di setiap bahannya, kita bisa klik editor, start editing, PL Poly, kita klik OK. Lalu kita klik PL Poly lagi, kita klik continue. Nah, untuk mendikitnya lebih dari satu komponen yang kita dikit biar lebih gampang, kita klik sambil klik shift, lalu kita klik yang mana yang mau digit. Nah, seperti ini. Ini. Nah, udah itu kita lepas, klik shift-nya, lalu kita klik keterangan klik kanan, lalu kita klik kalkulator, kita ubah jadi caranya itu kita ketik 2 atas, lalu kita ubah keterangannya pemukiman. Nah, kita langsung oke. Nah, ini langsung berubah kan jadi pemukiman, teman-teman. Nah, lalu kita klik lagi yang lain. Ini lahan kosong. Kita klik save. Di keterangan kita kanan, klik kalkulator, kita ubah jadi lahan kosong. Lalu klik oke. Lalu kita klik lahan terbuka hijau. Nah, kita klik lahan terbuka hijau. Kita klik lahan terbuka hijau. Kita ubah lahan terbuka hijau. Nah, untuk kalau satu-satu sih gini, guys. Kita klik lagi yang lain. Ini kasih nama tambah. Kita klik tambah. Lanjut oke. Kita klik yang lain juga. Ini pemukiman. Jalan. Ini kita ambil matematika, guys. Biasanya itu sering kelewatan karena ini penghubung itu. Pemukiman. Lalu kalau udah kita save, caranya kita editing lalu save. Atributnya sudah dikasih nama semua sesuai dengan yang ada di peta. Kita tutup dulu. Lalu kita klik kanan PL Poly, kita klik properties, lalu kita klik kategori. Di sini ada simbol login, kita masuk di simbol login, lalu kita ubah value field-nya jadi keterangan 1. Terus kita ubah all other value-nya jadi dengan cara outline color di no color, terus oke. Kita klik ada di all value. Lalu kita mengubah warna ini sesuai dengan LBI rupa peta bumi dengan cara
dengan cara diklik 2 kali. Untuk jalan dikasih warna mesret. Untuk lahan kosong dikasih warna putih. Nah, untuk lahan terbuka hijau kita kasih medium apple. Untuk pemukiman kita kasih warna violet. Terus untuk sungai kita kasih big sky blue. Dan untuk tambaknya kita kasih warna cretan blue. Lalu diklik OK. Terus di sini displaynya kita ubah jadi 0% lagi. Nah, ini udah jadi gambarnya sesuai dengan dikitan. Nah, setelah itu kita menentukan titik rumah dengan cara seperti ini. Kita tentukan titik rumahnya. Titik rumahnya itu ditentukan dari GPS esensial, yang dimana kita harus buka Excel, terus kasih nomor X, Y. Nomornya ini kita kasih titik rumah. Yang X ini ditandai pakai koordinat yang ditandai dengan E. 112 titik 75405. Nah, untuk titik Y nya min 7 titik 00638. Lalu kita klik file save as di folder pekerja kita. Ini kita kasih nama titik di dokumen. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke ArcGIS, kita klik file, lalu kita ada di data, terus ada di exe data, lalu kita sandingkan titik rumah, ada deh ya. Terus ini Z ini bisa dikosongkan atau nggak bisa diisi. Ini Z ini menandakan ketinggian atau kontur tempat tinggal kita. Nah, kita klik OK. Nah, ini tetap tidak muncul. Terus lalu kita klik properties simbologi, kita klik 2 kali, kita ganti OK. Maaf ya sebelumnya, ini titik ini tadi itu lupa belum diekspor data. Nah, udah diekspor data kayak ini, langsung dah titiknya muncul. Tadi yang lama bisa dihapus, terus diubah namanya diubah titik rumah. Nah, kita klik 2, terus simbologinya diganti jadi ke circle. Oke. Nah, udah jadi. Kalau sudah menentukan titiknya, kita pergi ke layout dengan cara kita klik file, lalu kita klik back end print setup, lalu kita ukurannya diubah jadi 4, lalu ubah ke landscape, kita klik OK. Nah, di sini kita juga bisa mengatur besarnya. Nah, setelah udah diubah bentuk ukuran kertasnya jadi landscape, ini kita juga bisa nambahin garis pinggirnya dengan insert, neatline, margin, terus kita pilih ketebalannya, klik OK. Nah, udah itu kita juga atur sebesar apa ada yang ingin didikit. Nah, setelah itu kita bisa klik customize toolbar, terus kita klik draw. Nah, bisa klik. Nah, lalu kita properties, no color. Keliru delete.
buat garis dengan cara kita klik line ini buat garis dan lurus ya teman-teman. Lalu kita klik 2, terus klik kanan properties untuk menentukan ketebalannya, klik OK. Lalu kita lakukan lagi. Klik 2 kali. Properties. Ketebalannya 3. Oke. Ini miring, kita delete dulu. Use properties, jatuh lagi ketebalannya. Lalu kita buat lagi. Jatuh lagi ketebalannya. Klik OK. Setelah itu kita tambahin teks, insert teks. Teksnya kita pindah. Insert teks. Kita peta. Peta penggunaan lahan desa Pejagan Kabupaten Kalimantan. Kita pindah sini. Kita perbesar lagi. Terus kita kasih lambang di sini. Klik OK. Lalu kita perkecil lagi.
Lalu setelah itu kita tambahkan gambar untuk logo Ganesha. Setelah itu kita kasih logo Ganesha. Lalu setelah itu kita tambah baterai. Kita tambah teks. Dan gitu.
Lalu kita ambil skalanya. Kita pilih gitu. Setelah itu kita ambil skalanya. Skala kita perkecil. Setelah itu kita kasih legenda.
Setelah itu kita pegang ini tes enggak lah. Pas nanti deh ya. Setelah itu kita kasih sumber. Kita kasih lah.
kita save. Sudah selesai. Kurang guys, ini itu kita tambahin grid insert, lalu grid dimana ya gridnya? Kita kelupaan ngasih grid, kita view data from properties. Grid next, ini ganti itu next. Ini udah muncul. Jangan lupa di save. Ini udah selesai. Nah, kalau udah selesai gini, kita klik file, lalu kita klik export map, kita ganti masukkan di kotak pekerja saja. Nah, ini kalau pengen lihat hasilnya, nah, ini sudah jadi.